Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, pagi ini Pak Zani akan menyampaikan materi mengenai tematik. Nah, kemarin kita sudah belajar nih mengenai energi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi materi berikutnya. Nah, anak-anak coba diperhatikan ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Kemudian, sumber daya alam itu digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak. Nah, jadi sumber daya alam itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Berikutnya, anak-anak, dalam sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ini berdasarkan jenisnya anak-anak. Jadi sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Nah, sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup anak-anak. Contohnya apa? Hewan dan tumbuhan. Berikutnya sumber daya alam non hayati itu contohnya sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sinar matahari, udara, air, dan tanah. Kemudian yang berikutnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya anak-anak. Ada dua, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, yang dapat diperbarui itu apa? Sumber daya alam yang tersedia anak-anak, yang ada jika kita memanfaatkan itu jumlahnya akan masih ada banyak. Contohnya apa? Ada hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan sumber daya yang tidak dapat diperbarui? Nah, kalau yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas, dan jika kita memanfaatkan berlebihan itu nanti untuk memanfaatkannya kembali itu terbatas anak-anak. Nah, jadinya kita harus menghemat. Contohnya apa? Ada minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang. Nah, ini anak-anak tadi ya, sumber daya alam dibagi berdasarkan sifatnya. Yang satunya tadi berdasarkan yang pertama tadi jenisnya, yang kedua itu berdasarkan sifatnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, mengenai sumber daya alam nih di Indonesia itu melimpah banyak sekali anak-anak. Nah, ada yang di wilayah daratan, ada juga yang di wilayah perairan. Nah, contohnya apa kalau yang di daratan? Itu seperti hasil bumi. Nah, seperti jagung, kemudian hewan, dan lain sebagainya. Kalau di perairan ya seperti contoh beragam jenis ikan, rumput laut, dan lain sebagainya. Nah, jadi di Indonesia itu banyak sekali anak-anak sumber daya alamnya dan melimpah. Oke. Nah, berikutnya, ini contohnya anak-anak di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera itu yang dapat diperbarui itu yang diperbarui ada kopi, lada, teh, tembakau, padi. Nah, kalau yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, bauxit, batu bara, dan marmer. Nah, begitu juga ini di Bali dan Nusa Tenggara. Nah, yang dapat diperbarui itu ada jagung, padi, mutiara, sedangkan yang tidak itu ada emas, batu kapur, dan marmer. Nah, nih kalau di tempat tinggal kita nih di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa itu sumber daya alam itu yang dapat diperbarui seperti teh, kopi, karet, kayu jati. Nah, yang tidak itu seperti minyak bumi, emas, batu bara, dan nikel. Nah, begitu juga ini di Kalimantan nih. Nah, di Kalimantan sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti ada rotan, kelapa sawit. Nah, yang tidak dapat diperbarui minyak bumi, kemudian ada batu bara, dan lain sebagainya. Begitu juga dan Maluku dan Papua juga melimpah anak-anak. Contohnya ada rempah-rempah nih yang dapat diperbarui, yang tidak dapat ada minyak bumi, emas, dan lain sebagainya juga. Nah, anak-anak perhatikan ya. Nah, berikutnya nih anak-anak, manfaatnya tuh apa anak-anak sumber daya alam itu? Nah,
sumber daya alam yang dapat diperbarui manfaatnya itu contohnya untuk tanaman jagung. Nah, tanaman jagung itu adalah dari hasil pertanian anak-anak. Itu bijinya bisa dimanfaatkan untuk makanan pokok. Nah, daunnya untuk pakan ternak, pakan kambing, sapi. Nah, jadi bermanfaat anak-anak. Begitu juga dengan kelapa sawit, itu dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng. Nah, jadi banyak manfaatnya anak-anak. Terus kalau yang tidak dapat diperbarui itu apa? Ada emas, tembaga, minyak bumi, gas alam. Nah, kalau emas itu ya untuk pembuatan perhiasan. Nah, tembaga biasanya untuk kabel listrik anak-anak. Nah, kalau minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan bermotor, mobil. Nah, kemudian ada gas alam, itu biasanya untuk bahan bakar kompor. Nah, kemudian kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai nada. Nah, apa itu yang dimaksud nada? Nah, nada itu adalah bunyi yang teratur tinggi rendahnya anak-anak. Nah, nada itu memiliki simbol berupa notasi atau not. Nah, not-not itu disusun secara berurutan dari yang terendah hingga tertinggi. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, ini dari bawah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari bawah semakin tinggi itu semakin tinggi juga nadanya. Nah, ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu semakin tinggi semakin besar, semakin juga suaranya lebih tinggi lagi. Nah, ini anak-anak, nada disimbolkan dengan angka sehingga disebut dengan not angka. Nada yang paling rendah itu ini do. Nah, kalau yang paling tinggi adalah do. Nah, ada petiknya ya anak-anak. Nah, kemudian susunan nada itu dari do ke do lagi, tapi do yang tinggi atau disebut dengan satu oktav anak-anak. Nah, contoh ini, setiap lagu memiliki susunan nada anak-anak. Nah, susunan nada yang dinyanyikan itu disebut dengan melodi. Nah, ini contohnya ada melodi mendatar, melodi naik, melodi menurun. Nah, melodi mendatar ya do sampai do. Kalau melodi naik do sampai re. Nah, kalau melodi menurun mi sampai re. Berikutnya, nah ini tentang tempo. Kalau tadi nada ya anak-anak, sekarang tempo. Apa itu tempo? Tempo itu merupakan ukurannya anak, cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, jadi tempo itu dibagi menjadi 3, lambat, sedang, dan cepat. Nah, oke. Nah, ini contohnya anak-anak. Kalau di tempo lambat, nah ada largo, grave, kemudian ada diago. Kalau di tempo cepat, nah ada allegretto, allegro, vivac. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Kemudian kalau yang di tempo sedang itu disebut dengan andante, maestoto, kemudian ada moderato. Nah, ini anak. Jadi ada 3 ya tempo ya anak-anak, dibagi menjadi tempo lambat, sedang, dan cepat. Oke. Nah, ini berikutnya. Birama. Apa itu birama? Birama itu adalah suatu tanda yang menunjukkan jumlah ketukannya anak-anak dalam saat menyanyikan lagu. Nah, biasanya ada mungkin 4/4, 6/4. Apa itu artinya? Nah, coba diperhatikan ya. Nah, macam-macam birama itu contohnya ada 2/4. Apa tuh yang dimaksud dengan 2/4? Nah, sini. Artinya setiap birama terdiri atas 2 ketukan. Setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Nah, contohnya apa? Ada lagu kemerdekaan, kemudian ada ampar-ampar pisang. Kalau ini 3/4 berarti setiap birama terdiri dari 3 ketukan. Contohnya ini lagu burung kakak tua. Nah, kalau yang 4/4 artinya setiap birama terdiri 4 ketukan. Nah, yang terakhir itu 6/8. Nah, berarti setiap birama terdiri dari 6 ketukan. Nah, contohnya adalah lagu naik-naik ke puncak gunung. Nah, anak-anak, itu yang bisa Pak ini sampaikan mengenai materi pagi ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.